Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tidar Negeri Magelang dari Pendidikan Bahasa Inggris dengan kelompok bernama pertama Maulana Yusuf dengan NPM 106 dan Sultanul Muhammad dengan NPM 104. Sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai teori belajar humanistik. Untuk selanjutnya, silakan kepada Saudara Sultan. Seorang guru yang baik akan selalu mencari cara untuk meningkatkan metode pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan belajar mereka. Setiap guru menggunakan teknik dan teori pembelajaran yang berbeda agar dapat membangun koneksi ke peserta didiknya. Namun, menurut riset, strategi pengajaran yang berpusat pada siswa seringkali sukses dalam membantu perkembangan belajar peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menempatkan siswa sebagai otoritas dalam mekanisme belajar, membantu memastikan bahwa mereka adalah fokus pendidikan dan memegang kendali atas pembelajaran mereka sendiri sampai batas tertentu. Ide pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah contoh dari teori pembelajaran humanistik dalam tindakan. Perkembangan awal teori pembelajar ini. Teori pembelajaran humanistik pertama kali diperkenalkan oleh Abraham Maslow yang dikenal sebagai bapak pendiri teori ini. Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh Carl Rogers dan James F. T. Bergental di tahun 1900-an. Pencetusan teori ini dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan Maslow dan para penganut teori ini pada penggunaan teori behaviorisme dalam proses belajar mengajar. Mereka menganggap teori behaviorisme dan teori psikologikal lainnya memiliki persepsi negatif terhadap peserta didik. Contohnya, dalam teori Skinner, indikator yang mempengaruhi kelakuan siswa menjadi baik atau buruk adalah hadiah ataupun hukuman. Berbalik dengan pendapat Maslow yang menganggap bahwa peserta didik baik secara inheren dan akan membuat keputusan yang baik ketika semua kebutuhan mereka terpenuhi. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari Saudara Sultan. Ingin saya tekankan lagi teori dari Abraham Maslow. Peserta didik secara inheran akan membuat keputusan yang baik ketika semua kebutuhan mereka terpenuhi. Apa saja kebutuhan yang perlu dipenuhi peserta didik agar bisa membuat keputusan yang baik? Menurut pendapat Abraham Maslow, yang biasa disebut dengan teori hierarki, kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah pertama kebutuhan aktualisasi diri, dua kebutuhan harga diri, tiga kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, empat kebutuhan rasa aman dan perlindungan, dan terakhir kebutuhan fisiologis. Selanjutnya, kelebihan dari teori belajar humanistik. Pertama, aplikasi teori ini bisa memunculkan kreativitas peserta didik atau orang yang belajar. Hal ini terjadi karena teori ini berpusat pada orang yang belajar, bukan pada materi yang harus dijajalkan pada peserta didik. Dua, perkembangan teknologi yang pesat ekuivalen dengan perkembangan belajar. Tiga, teori belajar humanistik adalah pilihan kiblat yang cocok terutama untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter, mengubah sikap, atau menganalisis fenomena sosial. Yang terakhir, melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan opini orang lain. Peserta didik diarahkan untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya tersendiri. Selanjutnya, kelemahan teori belajar humanistik. Pertama, tenaga pendidik terlalu menempatkan peserta didik dalam mengeksplorasi dirinya sendiri. Kedua, peserta didik memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Ketiga, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal. Dan terakhir, pada konteks atau praktisnya, teori ini kurang memungkinkan untuk diterapkan pada pembelajaran sekolah saat ini. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video ini, memang teori ini akan berhasil ketika peserta didik juga memiliki niat untuk belajar. Namun, ketika peserta didik belum memiliki kesadaran untuk terlibat dalam proses pembelajaran, penerapan teori ini bisa terganggu untuk keseluruhan kelompok belajar. Sekian video dari presentasi teori belajar humanistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.